Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi, masih membahas tentang REST API with Laravel 9. Nah, beberapa video sebelumnya saya membahas tentang user registration, lalu bagaimana kita login, dan di video ini saya akan membahas tentang logout. Jadi bagaimana setelah kita login dan kita logout. Nah, yang seperti kita ketahui ketika kita login, di video sebelumnya boleh dilihat lagi atau ditonton. Nanti waktu kita login, kita akan mendapatkan yang namanya token karena kita menggunakan sanctum. Nah, token inilah sanctum yang nantinya akan memberikan atau mengenerate token. Dengan token inilah nanti kita gunakan untuk mengakses fitur-fitur to do seperti nanti create to do, display all to do, display to do single, nantinya update dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengakses display all to do. Saya menggunakan token yang sudah saya dapat dari login. Lalu saya masukkan tokennya di header authorization. Nanti ada barriers dan ini tokennya. Oke. Nah, nanti saya bisa mengakses to do. Begitu juga nanti saya akan mengakses display single to do ini. Saya harus menggunakan token yang diberikan. Jadi kalau saya coba jalankan ini, nah ini nanti ada tampilan 500 internal server error. Kenapa? Karena kalau kita lihat di display to do ini saya tidak menggunakan token. Kita coba ya di header, kita coba ya. Kita masukkan authorization. Nanti di sini saya copy aja tokennya seperti di display all to do. Ctrl C, saya pastekan di sini dan send. Nah, di sini saya bisa menampilkan display single to do. Nah, begitu juga waktu kita cek user active ya, kita menggunakan token yang diberikan. Nah, kalau kita lihat user sedang aktif itu adalah D3 Octavian. Di sini kita coba lihat ada satu user yaitu D3 Octavian, dan di personal access token ini ada 3 nih. Kalau kita lihat di sini users dengan ID 1 yaitu D3 Octavian, dan di personal access token ini nanti ada token able ID ini 1 ya. Kenapa? Karena ada satu ya user yang sedang 3 kali login ya, dan dia mendapatkan 3 kali token ya. Nah, nanti kalau kita keluar, nanti kita logout, token-token itu nanti kita hapus ya. Tapi tergantung sih. Kalau kita lihat di sini kan nanti kita coba cari ya dan kata kunci delete. Nah, kalau kita ingin menghapus semua token yang pernah kita request ya, kita kan nggak sadar nih. Kita itu sebetulnya sudah login, kita sudah dapat token, tapi kita lupa, kita login lagi ya, atau kita lupa dengan token kita yang sebelumnya ya. Jadi kita login lagi dan mendapatkan token yang baru ya. Berapa kali kita login, nanti berapa kali itu kita mendapatkan token seperti ini ya. Nah, kalau kita pakai yang ini ya, kita akan menghapus semua token yang pernah kita dapatkan ya. Tapi kalau kita menggunakan perintah ini, ketika kita logout, kita hanya menghapus token yang kita gunakan saat ini. Contohnya seperti ini nih. Contohnya saat ini. Saya menggunakan token ini ya. 3 dan seterusnya ini ya. Maka nanti saya akan menghapus token itu saja. Token-token yang lain nanti tidak terhapus dan masih bisa digunakan ya, seperti itu ya. Nanti di sini ada tanggalnya ya, last used at ya, created at ya. Kalau ini saya buatnya di tanggal tanggal 4 ya. Nah, ini saya buatnya di saat ini ya, di tanggal 11 ya, bulan 12 ya. Jadi nanti dia akan terdata seperti itu ya. Nah, jadi bebas ya, nanti kita boleh pilih yang mana, apakah kita akan menghapus semua token, apakah token aktif yang sedang kita gunakan ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menghapus semua token saja ya. Jadi token-token pernah saya request atau saya pernah login beberapa kali dan mendapatkan token, itu masih terdata di sini kalau kita belum logout ya.
Nah, jadi saya akan coba yang ini saja nih, sehingga waktu saya logout nanti saya akan menghapus semua token yang pernah saya request ya, seperti itu ya. Jadi di clearin ya, table yang ID-nya satu ya untuk user satu ini ya. Tapi kalau user lain nanti enggak ya. User lain nanti enggak dihapus ya. Jadi kita coba ya, misalnya saya registrasi nih dengan user lain nih, misalnya saya coba registrasi dengan user lain ya, misalnya Yuni Fitriani di sini ya. Kalau saya masih pakai yang ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Email sudah terdaftar, jadi saya akan ganti. Jadi silakan lihat di video sebelumnya tentang registrasi FII ya, dengan menggunakan FII. Nah ini ya, Yuni Fitriani, passwordnya 1-6 misalnya ya. Oke, pengguna baru biasa ditambah. Coba saya login dengan Yuni Fitriani ya. Yuni Fitriani 1-6. Oke, ini saya dapat token nih ya. Token seperti ini. Dan kalau kita lihat nanti di sini di personal access token, nah nanti kan ada ID 2 nih. Nah ini punya si Yuni nih ya, karena Yuni nanti ID-nya 2 nih ya. Sedangkan personal access token yang satu ini semua itu punya si Dieter Octavian karena ID-nya 1 ya. Dieter Octavian itu login 3 kali ya dia, tapi dia tidak logout ya, sehingga nanti token yang sebelumnya sih masih terdaftar sebetulnya ya. Nah nanti saya akan pilih yang ini nih, akan menghapus semua token pernah saya request ya, seperti itu ya. Oke, kita coba buat ya. Di sini pada user pada user controller kan ada register, ada login ya. Di sini saya akan buat public ya, function logout ya, seperti ini. Nah tuh. Nah ketika kita logout kan berarti konsepnya kita tuh sudah login ya. Jadi kita bisa logout itu kalau kita sudah login. Kalau kita sudah login kan pasti kita dapat token ya. Maka nanti saya akan letakkan di dalam middleware out sanctum ini ya untuk logoutnya ya. Jadi sehingga nanti untuk logout juga kita butuh ini ya, butuh apa istilahnya, butuh tokennya ya. Nah ini get ya, logout seperti ini. Jadi ini to do controller, sorry bukan to do controller ya, yaitu user user ya, ini ya, user controller ini ya, yang ada registrasi sama loginnya ya. User controller class tadi nama functionnya tadi adalah logout ya. Nah di sini saya tulis juga logout ya. Nah karena saya letakkan di out sanctum, nanti waktu kita mau logout juga dia butuh tokennya ya. Oke, sekarang kita coba ini aja nih ya, saya user tokens delete ya. Jadi saya gunakan class out ya, yang sudah saya gunakan di login ya. Nah, nanti di sini nih outnya ya, illuminate support pesat out ya. Oke. Nah, di sini out ya. Nah, tadi tokens ya pakai S, kan saya akan hapus semua tokens yang pernah saya request ya, delete. Nah seperti ini ya. Jadi saya akan kasih respon menggunakan JSON ya, status misalnya saya buat true, karena kita gunakan key value-nya status sama message ya di video sebelumnya ya. Jadi kita samakan formatnya ya, supaya waktu orang menggunakan API kita itu mudah ya, karena formatnya dia bisa baca ya. Oke, message-nya di sini saya buat misalnya Anda
berhasil out misalnya ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita coba di Postman ya, sorry ini bukan Postman. Ini ya. Ini ada login, ini ada display to do, ini registrasi. Saya tambah ya. Di sini nih, sorry sorry ini saya salah buka ya. Saya coba tutup semua ya. Takut nanti salah buka. Yang ini nih, API to do app ya. Ini ya. Saya akan tambah add request ya. Saya kasih nama requestnya itu adalah logout ya. Nah ini kalau saya login sekali lagi ya, saya akan send. Sorry, di sini saya lihat kita salah ya. Kita harus buat dia dalam bentuk array ya. Nah seperti ini. Oke, kita save lagi. Saya coba lagi login ya, menggunakan user D3 Octavian. Nah, di sini saya akan dapatkan token terbaru ya. Kalau kita coba lihat lagi nanti D3 Octavian ini nanti akan banyak lagi nih tokennya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Oke, sekarang kita coba logout ya. Kita coba logout. Jadi logout itu HTTP ya. Localhost ya, pakai port 8000 Laravel API ya, lalu logout. Nah seperti ini. Kalau kita send, nah nanti nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia butuh sanctumnya, karena tadi ya logout itu saya buat di dalam middleware ya, jadi dia butuh tokennya ya, dia butuh tokennya. Oke, kita coba tambahkan authorization ya. Lalu tokennya itu yang kita dapat di sini tadi ya. Nah ini saya masukkan di bearer di sini, spasi enter tokennya. Nah nanti bisa dilihat ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 token dengan ID 1 ya untuk user dengan ID 1 yaitu D3 Octavian ya. Kita coba logout ya. Saya masukkan tokennya di sini. Nah, sorry ini ada kesalahan lagi. Sorry, di sini saya sepertinya lupa ya. Di sini kan kalau kita lihat user ya, jadi bukan out token langsung, tapi kita harus panggil usernya dulu seperti ini ya, lalu tokens delete ya. Nah sekarang kita coba lagi ya, logout. Nah di sini Anda berhasil logout. Lalu kita coba lihat ya token-token semua ini. Nah nih semuanya terhapus ya, tinggal satu ya. Jadi yang punya D3 Octavian tadi terhapus semua ya ketika kita logout ya. Begitu juga nanti kalau kita logout dari Uni tadi ya, nanti semua yang punya Uni juga nanti akan terhapus tokennya di personal access tokens ya. Oke, itu saja untuk logout, API untuk logout. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.